Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Syihudin, NIM 401200157, kelas Ekonomi Syariah F, mata kuliah Fikih Muamalah Kontemporer, ingin mempresentasikan artikel yang telah saya buat yang berjudul Analisis Hukum Joint Venture dan Pelaksanaannya. Pengertian joint venture. Joint venture atau yang terkenal dengan usaha patungan adalah suatu usaha yang dibentuk oleh dua pihak atau lebih untuk menyelenggarakan aktivitas ekonomi dan untuk mendapatkan keuntungan. Semua pihak menyetujui untuk menyetorkan modal, menanggung risiko, dan berbagi keuntungan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Menurut Geringer 1988, joint venture merupakan suatu tipe aliansi strategi khusus yang memberikan peluang khusus pula untuk mengkombinasi kompetensi tertentu serta sumber daya perusahaan yang berpartisipasi. Suatu joint venture melibatkan minimal dua organisasi yang mengkontribusikan ekuitas dan sumber dayanya bagi suatu entitas hukum terpisah yang bersifat semi-otonom. Joint venture di Indonesia. Di Indonesia, joint venture atau usaha patungan ini dikategorikan sebagai kegiatan penanaman modal, baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri. Penanaman modal dalam negeri dalam melakukan investasi dapat membentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. Sedangkan bagi penanaman modal asing wajib berbadan hukum yang berbentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia. Selain itu, baik penanaman modal dalam negeri maupun asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dapat dilakukan dengan mengambil bagian saham atau membeli saham. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal atau Undang-Undang Penanaman Modal, dalam pasal 5 Undang-Undang Penanaman Modal, joint venture hanya bisa dilakukan oleh suatu badan usaha yang berbentuk badan hukum, sedangkan untuk perusahaan asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasar pada hukum yang ada di Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 untuk dapat mengakomodasi berbagai kepentingan yang ada di masyarakat dan dapat bertindak lebih adil kepada semua golongan penanam modal tanpa mengorbankan kepentingan nasional. Manfaat dari joint venture sendiri yaitu ada beberapa. Di antara yaitu pertama, dapat memaksimalkan segala keunggulan dari perusahaan yang telah menjalin kerjasama. Yang kedua, dapat memaksimalkan sumber daya yang ada dan menggabungkan sumber daya tersebut. Yang ketiga, perusahaan akan lebih bisa memaksimalkan kegiatan produksi, memperluas jangkauan pasar, dan juga melakukan diversifikasi. Yang keempat, menggabungkan keunggulan keahlian dari masing-masing pihak. Salah satunya keterampilan dan keahlian staf dari masing-masing pihak. Sementara itu ada persyaratan yang harus dilaksanakan agar joint venture dapat terlaksana. Yaitu diantaranya, sebelum terjalin suatu kesepakatan dalam joint venture terdapat suatu perjanjian terlebih dahulu, yang mana dalam perjanjian ini terdapat dua pihak atau lebih yang mengikatkan dirinya untuk sebuah kontrak. Yang kedua, selanjutnya para pihak membuat kesepakatan antara para pihak yang terkait, baik dari segi produk, harga, sistem promosinya, bagaimana pemberian bonus, sampai tentang pembagian keuntungan dan kerugian yang mereka hadapi. Dan yang ketiga, di samping masalah keuntungan, durasi dari kerjasama tersebut juga harus ada kesepakatan, mengingat kebanyakan kerjasama dalam joint venture tidak permanen dan sifatnya sementara atau dalam jangka waktu tertentu. Jika tujuan yang mereka inginkan dalam joint venture ini tercapai, maka kesepakatan pun dapat berakhir. Resiko potensial dari kerjasama patungan atau joint venture. Yang pertama, kesalahpahaman dari pihak terkait dalam joint venture yang disebabkan oleh perbedaan budaya dari masing-masing pihak. Yang kedua, ketidaksesuaian strategi antar pihak yang dapat menyebabkan kerugian, bahkan kegagalan untuk mencapai tujuan dari bisnis yang dijalankan. Yang ketiga, masalah operasional yang mungkin disebabkan oleh masalah produksi, pengendalian manajemen yang dapat membatasi keefektifan dari kerjasama patungan tersebut. Yang keempat,
kurangnya kepercayaan antara para pihak yang menyebabkan kerenggangan antara anggota dan dapat membatasi kerjasama patungan. Dan yang kelima, pembuatan keputusan dapat berlangsung lama dan mahal tergantung pada mekanisme apa yang telah disepakati dalam dokumentasi usaha patungan dan praktik apa yang telah berkembang selama masa kerjasama berlangsung. Berakhirnya kerjasama joint venture. Berakhirnya kontrak kerjasama joint venture dapat terjadi apabila seluruh pihak terkait setuju untuk menghentikan dan mengakhiri kerjasama tersebut meski jangka waktu belum berakhir. Terjadi prestasi oleh salah satu pihak yang terlibat dalam kerjasama tersebut yang dapat menimbulkan pemutusan kerjasama yang sudah terikat. Jangka waktu kontrak kerjasama telah berakhir sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Demikian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.